kita memulai perjalanan penemuan. Perjalanan ini didorong oleh rasa ingin tahu. Perjalanan ini dipandu oleh prinsip-prinsip ilmiah, dan perjalanan ini dibatasi oleh pertimbangan etika. Etika dalam penelitian bukan hanya konsep abstrak. Etika adalah fondasi tempat kita membangun pencarian pengetahuan. Etika dalam penelitian memberikan kompas moral. Kompas ini memastikan bahwa pengejaran kita akan pengetahuan tidak mengorbankan bahaya atau eksploitasi. Sama seperti pesawat ruang angkasa yang membutuhkan sistem panduan untuk menavigasi kosmos, penelitian memerlukan kerangka kerja etika untuk menavigasi kompleksitas subjek manusia. Tanpa kerangka kerja ini, pengejaran kita bisa menuju wilayah yang berbahaya. Bayangkan teleskop tanpa sistem panduan. Teleskop itu mungkin menangkap gambar galaksi yang jauh, tetapi juga secara tidak sengaja dapat fokus pada matahari, merusak instrumennya yang halus. Demikian pula, penelitian tanpa etika dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Konsekuensi ini dapat merugikan peserta, peneliti, dan integritas penelitian itu sendiri. Kita harus ingat bahwa penelitian melibatkan manusia. Individu-individu ini memiliki hak, kerentanan, dan harapan yang harus dihormati. Penelitian etika mengakui martabat setiap manusia. Penelitian etika mengakui bahwa pencarian kita akan pengetahuan tidak boleh mengorbankan kesejahteraan individu. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, kita memastikan bahwa penelitian kita dilakukan secara bertanggung jawab, temuan kita kredibel, dan dampak kita terhadap masyarakat positif. Dalam lanskap penelitian yang luas, pelanggaran etika merupakan penyimpangan yang berbahaya dari jalur penyelidikan yang bertanggung jawab. Pelanggaran ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pelanggaran ini dapat berkisar dari kesalahan kecil dalam penilaian hingga tindakan pelanggaran yang disengaja. Setiap pelanggaran terlepas dari besarnya, berpotensi mengikis kepercayaan pada proses ilmiah. Salah satu bentuk umum pelanggaran etika adalah pelanggaran kerahasiaan. Peserta seringkali membagikan informasi sensitif kepada peneliti. Mereka melakukannya dengan harapan bahwa identitas dan detail pribadi mereka akan dilindungi. Ketika kepercayaan ini dirusak, konsekuensinya bisa sangat menghancurkan. Peserta mungkin mengalami rasa malu, stigma, atau bahkan konsekuensi hukum. Pelanggaran serius lainnya adalah fabrikasi atau pemalsuan data. Peneliti memiliki kewajiban etika untuk melaporkan temuan mereka secara akurat dan jujur. Memanipulasi data merusak fondasi penyelidikan ilmiah. Hal itu dapat menyebabkan kesimpulan yang salah, sumber daya yang terbuang, dan potensi bahaya bagi mereka yang mengandalkan temuan penelitian. Plagiarisme, tindakan mempresentasikan karya orang lain sebagai karya sendiri, merupakan pelanggaran nyata terhadap standar etika. Hal itu tidak hanya merusak hak kekayaan intelektual penulis asli, tetapi juga mengikis kredibilitas plagiator dan institusi yang mereka wakili. Penelitian etika memerlukan kejujuran intelektual, pengakuan yang tepat dari semua sumber. Konflik kepentingan juga dapat membahayakan integritas penelitian. Ketika peneliti memiliki kepentingan pribadi atau keuangan dalam hasil penelitian mereka, objektivitas mereka mungkin terganggu. Transparansi dan pengungkapan potensi konflik kepentingan sangat penting untuk menjaga standar etika. Pelanggaran etika dalam penelitian bukanlah pelanggaran tanpa korban. Pelanggaran etika mengirimkan riak konsekuensi melalui komunitas ilmiah dan sekitarnya, berdampak pada peserta, peneliti, dan pengejaran pengetahuan itu sendiri. Pelanggaran ini mengikis kepercayaan, fondasi tempat penelitian etika dibangun. Peserta, yang seringkali menjadi pemangku kepentingan paling rentan dalam proses penelitian, dapat mengalami kerugian yang signifikan dari pelanggaran etika. Pelanggaran kerahasiaan dapat membuat mereka terkena stigma, diskriminasi, atau bahkan tindakan hukum. Paksaan atau penipuan dalam partisipasi penelitian dapat membuat mereka merasa dikhianati dan dieksploitasi. Konsekuensi jangka panjang dari pelanggaran tersebut dapat menimbulkan efek mengerikan pada kesediaan individu untuk berpartisipasi dalam penelitian mendatang, menghambat kemajuan ilmiah. Peneliti juga menghadapi konsekuensi serius ketika batas etika dilanggar. Reputasi mereka dapat rusak sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, yang menyebabkan hilangnya kredibilitas, peluang pendanaan, dan bahkan karier mereka. Lembaga dan sponsor yang terkait dengan pelanggaran etika juga mengalami kerusakan reputasi, mengikis kepercayaan publik, dan berpotensi membahayakan upaya penelitian di masa depan.
Pengejaran pengetahuan itu sendiri terancam ketika norma-norma etika diabaikan. Data yang dibuat atau dipalsukan dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak akurat, menyesatkan penyelidikan ilmiah, dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi mereka yang mengandalkan temuan penelitian yang cacat. Pelanggaran etika menciptakan lingkungan kecurigaan dan ketidakpercayaan, menghambat kolaborasi, dan memperlambat laju penemuan. Komunitas ilmiah memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi standar etika dan meminta pertanggungjawaban mereka yang melanggar atas tindakan mereka. Dengan menangani pelanggaran etika secara cepat dan transparan, kita dapat mulai memperbaiki kerusakan dan membangun kembali kepercayaan dalam perusahaan penelitian. Dalam alam semesta penelitian yang luas, pertimbangan etika berfungsi sebagai bintang penuntun kita, menerangi jalan menuju penyelidikan yang bertanggung jawab dan bermoral. Sama seperti para astronom yang mengandalkan teleskop yang berbeda untuk mengamati kosmos dari berbagai perspektif, para ahli etika telah mengembangkan pendekatan yang berbeda untuk menavigasi kompleksitas pengambilan keputusan yang etis. Deontologi, yang sering dikaitkan dengan filsuf Immanuel Kant, menekankan pada benar atau salahnya suatu tindakan, terlepas dari konsekuensinya. Dari perspektif deontologis, penelitian etika berpegang pada prinsip-prinsip moral universal, seperti kejujuran, integritas, dan rasa hormat terhadap manusia. Peneliti memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, meskipun hal itu mungkin tidak menghasilkan manfaat terbesar atau kerugian terkecil. Utilitarianisme di sisi lain berfokus pada konsekuensi dari tindakan. Pendekatan ini, yang diperjuangkan oleh para pemikir seperti John Stuart Mill, berusaha untuk memaksimalkan kebahagiaan secara keseluruhan dan meminimalkan penderitaan. Dalam konteks penelitian, perspektif utilitarian akan mempertimbangkan potensi manfaat dari sebuah studi terhadap potensi risiko bagi peserta, dengan tujuan untuk kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Relativisme etika, pendekatan yang lebih cair, menunjukkan bahwa norma-norma etika tidaklah absolut, melainkan bervariasi di seluruh budaya, masyarakat, dan periode sejarah. Meskipun perspektif ini mengakui keragaman sudut pandang etika, hal ini juga menghadirkan tantangan dalam menetapkan standar etika universal untuk penelitian. Kritikus berpendapat bahwa relativisme dapat mengarah pada lereng yang licin, di mana tindakan-tindakan yang mengerikan dapat dibenarkan berdasarkan perbedaan budaya. Menavigasi kompleksitas pengambilan keputusan yang etis dalam penelitian seringkali memerlukan pemahaman yang bernuansa tentang berbagai pendekatan ini. Peneliti harus mempertimbangkan dengan cermat prinsip-prinsip yang dipertaruhkan, potensi konsekuensi dari tindakan mereka, dan konteks budaya tempat penelitian mereka dilakukan. Bagian kelima, persetujuan dari pihak yang memiliki informasi, landasan penelitian etika. Dalam ranah penelitian etika, persetujuan dari pihak yang memiliki informasi merupakan prinsip dasar yang memastikan bahwa individu diperlakukan dengan hormat, otonomi, dan martabat. Ini adalah proses di mana calon peserta penelitian diberikan semua informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan sukarela tentang akan berpartisipasi dalam sebuah penelitian atau tidak. Persetujuan dari pihak yang memiliki informasi bukan sekadar formalitas, sebuah kotak yang harus dicentang pada formulir persetujuan. Ini adalah dialog yang berkelanjutan antara peneliti dan peserta, yang dibangun di atas kepercayaan, transparansi, dan komunikasi terbuka. Peneliti memiliki kewajiban etika untuk memberi calon peserta pemahaman yang jelas tentang tujuan penelitian, prosedur, risiko, manfaat, dan alternatif. Informasi ini harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh peserta, bebas dari jargon atau bahasa teknis yang dapat mengaburkan makna. Peneliti juga harus memastikan bahwa peserta memiliki cukup kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan meminta klarifikasi tentang aspek apapun dari penelitian yang tidak jelas. Lebih lanjut, persetujuan dari pihak yang memiliki informasi harus diberikan secara bebas, tanpa paksaan, pengaruh yang tidak semestinya, atau janji insentif yang dapat mengaburkan penilaian. Peserta harus diyakinkan bahwa mereka memiliki hak untuk menolak berpartisipasi dalam penelitian tanpa hukuman atau konsekuensi negatif. Mereka juga berhak untuk mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa prasangka. Mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki informasi bukanlah peristiwa satu kali,
Ini adalah proses yang berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Peneliti memiliki kewajiban etika untuk memberitahu peserta tentang setiap perubahan signifikan pada protokol penelitian atau informasi baru apapun yang dapat memengaruhi kesediaan mereka untuk terus berpartisipasi. Bagian keenam, melindungi kerahasiaan peserta. Dalam jalinan rumit penelitian etika, menjaga kerahasiaan peserta bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga keharusan moral. Ini adalah kepercayaan suci antara peneliti dan peserta. Janji bahwa informasi yang dibagikan akan ditangani dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Pelanggaran kerahasiaan dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi peserta, membuat mereka terkena stigma, diskriminasi, atau bahkan bahaya. Kerahasiaan dalam penelitian melampaui sekadar melindungi identitas peserta. Ini mencakup semua informasi yang berpotensi mengidentifikasi seseorang, termasuk informasi demografis, riwayat medis, atau pendapat pribadi mereka. Peneliti harus mengambil tindakan proaktif untuk memastikan bahwa informasi sensitif ini disimpan dengan aman, hanya diakses oleh personel resmi, dan digunakan semata-mata untuk tujuan yang diuraikan dalam protokol penelitian. Salah satu metode umum untuk melindungi kerahasiaan adalah melalui penggunaan pengidentifikasi unik, menetapkan kode atau nomor kepada peserta, alih-alih menggunakan nama atau informasi pengenal lainnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data tanpa menautkannya secara langsung ke individu tertentu. Saat melaporkan temuan, peneliti harus menggabungkan data untuk mencegah identifikasi peserta individu. Aspek penting lainnya dari kerahasiaan adalah memastikan bahwa semua anggota tim peneliti terlatih dalam praktik penanganan data yang etis. Peneliti harus menyadari potensi risiko pengungkapan informasi rahasia secara tidak sengaja dan harus dilatih dalam prosedur untuk melaporkan setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan tidak selalu mudah. Ada situasi di mana peneliti mungkin secara hukum diwajibkan untuk mengungkapkan informasi rahasia, seperti kasus yang melibatkan pelecehan anak atau ancaman bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, peneliti harus menyeimbangkan kewajiban etika mereka kepada peserta dengan kewajiban hukum mereka kepada masyarakat. Bagian ketujuh, menghormati otonomi peserta. Dalam alam semesta penelitian yang luas, menghormati otonomi peserta bersinar sebagai bintang penuntun, memastikan bahwa individu diperlakukan bukan sekadar subjek, tetapi sebagai agen otonom dengan hak untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang keterlibatan mereka dalam penelitian. Prinsip ini mengakui bahwa peserta memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan data mereka. Menghormati otonomi dimulai dengan proses persetujuan dari pihak yang memiliki informasi, di mana calon peserta diberikan semua informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang beralasan tentang apakah akan berpartisipasi dalam sebuah penelitian atau tidak. Informasi ini mencakup tujuan penelitian, prosedur yang terlibat, potensi risiko dan manfaat, dan hak untuk mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa penalti. Namun, menghormati otonomi melampaui proses persetujuan awal. Ini membutuhkan komunikasi dan keterlibatan yang berkelanjutan dengan peserta selama proses penelitian. Peneliti harus peka terhadap fakta bahwa keadaan, keyakinan, dan nilai-nilai peserta dapat berkembang dari waktu ke waktu, dan mereka harus siap untuk menyesuaikan desain atau prosedur penelitian sesuai kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan ini. Lebih lanjut, menghormati otonomi berarti mengakui bahwa peserta memiliki hak untuk memiliki beragam perspektif dan keyakinan, meskipun perspektif tersebut berbeda dengan perspektif peneliti sendiri. Peneliti harus menghindari memaksakan bias atau asumsi mereka sendiri pada peserta, dan harus terbuka untuk mendengar dan belajar dari berbagai sudut pandang. Intinya, menghormati otonomi peserta berarti memperlakukan individu dengan bermartabat, mengakui nilai bawaan mereka, dan menghargai kontribusi mereka terhadap proses penelitian. Ini tentang menciptakan kemitraan kolaboratif antara peneliti dan peserta, di mana kedua belah pihak merasa didengarkan, dihormati, dan diberdayakan. Bagian ke-8, pertimbangan etika dalam pengumpulan data. Dalam tarian yang rumit antara eksplorasi ilmiah dan tanggung jawab etika, pengumpulan data muncul sebagai titik kritis di mana ketelitian dan integritas yang tak tergoyahkan sangat penting.
metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan informasi, perlindungan yang kita terapkan untuk melindungi privasi peserta, dan transparansi yang kita pertahankan selama proses semuanya berkontribusi pada dasar etika dari upaya penelitian kita. Pilihan metode pengumpulan data harus dipandu oleh ketelitian ilmiah dan pertimbangan etika. Peneliti harus mempertimbangkan dengan cermat potensi manfaat dari memperoleh jenis data tertentu terhadap potensi risiko bagi peserta. Misalnya, mengumpulkan informasi yang sangat sensitif, seperti catatan medis atau data keuangan, mungkin memerlukan pengawasan etika yang tinggi dan langkah-langkah keamanan data yang kuat. Selain itu, peneliti harus memperhatikan potensi paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya saat mengumpulkan data, terutama dari populasi rentan, seperti anak-anak, narapidana, atau individu dengan gangguan kognitif. Prosedur persetujuan dari pihak yang memiliki informasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kerentanan khusus dari populasi peserta, memastikan bahwa individu memahami sifat partisipasi mereka dan dapat dengan bebas memilih apakah akan berpartisipasi atau tidak. Penyimpanan dan keamanan data juga merupakan pertimbangan etika yang penting. Peneliti harus menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data dari akses, penggunaan, pengungkapan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Ini mungkin melibatkan enkripsi data, menggunakan perlindungan kata sandi, dan menyimpan data di server aman dengan akses terbatas. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting selama proses pengumpulan data. Peneliti harus mengomunikasikan dengan jelas kepada peserta bagaimana data mereka akan digunakan, disimpan, dan dilindungi. Mereka juga harus transparan tentang batasan kerahasiaan apapun dan harus memiliki prosedur untuk menangani pelanggaran data atau masalah etika lainnya. Bagian ke-9, mempertahankan standar etika dalam penelitian. Dalam lanskap penelitian yang luas dan terus berkembang, mempertahankan standar etika bukanlah tujuan, tetapi perjalanan yang berkelanjutan. Komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tertinggi integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat untuk semua yang terlibat. Ini membutuhkan kewaspadaan yang konstan, refleksi diri, dan kesediaan untuk beradaptasi dengan tantangan baru dan dilema etika. Salah satu aspek penting dalam menjaga standar etika adalah membina budaya kesadaran dan akuntabilitas etika dalam lembaga penelitian dan di antara peneliti individu. Hal ini dapat dicapai melalui program pelatihan etika wajib, pembentukan Dewan Peninjau Etika untuk mengawasi proposal penelitian, dan pembuatan pedoman dan kebijakan yang jelas untuk menangani masalah etika. Kolaborasi dan tinjauan sejawat memainkan peran penting dalam menjunjung tinggi standar etika. Peneliti harus didorong untuk membagikan pekerjaan mereka dengan kolega, mencari umpan balik tentang pertimbangan etika, dan terbuka terhadap kritik yang membangun. Proses tinjauan sejawat, baik selama proses publikasi maupun dalam evaluasi proposal hibah, memberikan peluang berharga untuk mengidentifikasi dan menangani potensi masalah etika. Transparansi dan keterbukaan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dalam penelitian. Peneliti harus berusaha untuk mengomunikasikan temuan mereka dengan jelas dan jujur, mengakui keterbatasan dan potensi bias. Inisiatif berbagi data, di mana peneliti membuat data mereka tersedia untuk komunitas ilmiah yang lebih luas, dapat meningkatkan transparansi dan reproduktivitas, yang selanjutnya memperkuat integritas penelitian. Selain itu, menangani pelanggaran etika dengan cepat dan tegas sangat penting untuk menjaga standar etika. Lembaga harus memiliki prosedur yang jelas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, dan untuk mengambil tindakan disipliner yang sesuai jika diperlukan. Dengan meminta pertanggungjawaban peneliti atas tindakan mereka, kita memperkuat pesan bahwa pelanggaran etika tidak akan ditoleransi. Bagian ke-10, mempromosikan integritas dalam diseminasi penelitian. Diseminasi temuan penelitian menandai momen penting dalam perjalanan ilmiah, di mana pengetahuan dibagikan dengan dunia yang lebih luas, yang berpotensi memengaruhi keputusan kebijakan, membentuk opini publik, dan menginspirasi penemuan di masa depan. Memastikan integritas proses ini sangat penting, membutuhkan transparansi, akurasi, dan komitmen terhadap komunikasi yang etis. Salah satu aspek penting dalam mempromosikan integritas dalam diseminasi penelitian adalah memastikan bahwa temuan dilaporkan secara akurat dan objektif, bebas dari melebih-lebihkan, distorsi, atau pelaporan selektif.
Peneliti memiliki kewajiban etika untuk menyajikan temuan mereka secara seimbang dan bernuansa, mengakui keterbatasan, dan menghindari bahasa yang dapat menyesatkan atau salah menginformasikan pembaca. Kepengarangan dan plagiarisme merupakan pertimbangan etika yang penting dalam diseminasi penelitian. Kepengarangan harus didasarkan pada kontribusi substansial terhadap penelitian dan penulisan manuskrip, mengikuti pedoman dan konvensi yang ditetapkan dalam bidang studi tertentu. Plagiarisme, tindakan mempresentasikan karya orang lain sebagai karya sendiri, adalah pelanggaran etika yang serius yang merusak integritas penelitian dan mengikis kepercayaan publik. Konflik kepentingan, baik finansial maupun pribadi, berpotensi membahayakan integritas diseminasi penelitian. Peneliti harus mengungkapkan potensi konflik apapun kepada editor, pengulas, dan pembaca, yang memungkinkan transparansi dan interpretasi yang terinformasi dari temuan tersebut. Kegagalan untuk mengungkapkan konflik kepentingan dapat merusak kredibilitas penelitian dan mengikis kepercayaan publik. Lebih lanjut, peneliti memiliki tanggung jawab untuk terlibat dengan publik secara bertanggung jawab, mengomunikasikan temuan penelitian dengan cara yang mudah diakses dan dipahami. Ini mungkin melibatkan penerjemahan konsep ilmiah yang kompleks ke dalam bahasa awam, menggunakan alat bantu visual untuk meningkatkan pemahaman, dan secara aktif berpartisipasi dalam forum publik dan dialog tentang penelitian. Bagian ke-11, Nilai Abadi Penelitian Etika. Dalam permadani besar usaha manusia, penelitian etika berdiri sebagai bukti pengejaran pengetahuan kita yang tak tergoyahkan, yang diimbangi oleh rasa hormat yang mendalam terhadap martabat manusia, dan nilai-nilai abadi integritas, tanggung jawab, dan kasih sayang. Ini adalah bukti pemahaman kita bahwa pencarian pengetahuan tidak boleh mengorbankan kesejahteraan manusia, melainkan harus mengarah pada kemajuan kebaikan bersama dan menerangi jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Penelitian etika bukan sekadar seperangkat aturan atau pedoman. Ini adalah cerminan dari kemanusiaan kita bersama, pengakuan bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, dan bahwa kita memiliki kewajiban moral untuk bersikap jujur dalam semua usaha kita. Ini tentang membina budaya rasa hormat, transparansi, dan akuntabilitas dalam komunitas penelitian dan sekitarnya. Nilai penelitian etika melampaui batas-batas akademisi dan jurnal ilmiah. Ini beriak keluar, memengaruhi keputusan kebijakan, membentuk wacana publik dan menginspirasi generasi mendatang dari ilmuwan, cendekiawan, dan warga negara. Ketika penelitian dilakukan secara etis, temuannya lebih mungkin untuk dipercaya, kesimpulannya lebih mudah diterima, dan dampaknya lebih besar dan langgeng. Di era yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat dan tantangan etika yang kompleks, pentingnya penelitian etika menjadi lebih besar dari sebelumnya. Seiring kita terus menjelajahi batas-batas pengetahuan, marilah kita melakukannya dengan komitmen yang teguh pada prinsip-prinsip etika, memastikan bahwa pengejaran penemuan kita selalu dipandu oleh rasa hormat yang mendalam terhadap martabat manusia dan kemajuan umat manusia.